aktif. Kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Wow, Dan itu 60 juga km berlaku per meskipun jam. lewat jalan tol dan jalan sedang super sepi Oh, jadi sekalipun. tertib cuy, Bagi yang stabil suka naik bus di Indonesia, untuk pasti kecepatannya. rasanya... Hey cuy, welcome back with me back to reaction cuy. Oke, kali ini kita bakal mereaction kembali cuy. Ini adalah 5 perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia cuy. Ini adalah kiriman dari subscriber KZTV cuy, dan gua dipinta untuk reaction video 5 perbedaan ini cuy. Oke, langsung aja gua penasaran juga cuy, 5 perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia. Oke, ada apa aja perbedaan itu cuy? Langsung aja kita lihat untuk video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut mereaction video ini cuy, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu cuy. Oke, subscribe dulu dan klik notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel KZTV. So, salam serumpun, salam damai untuk kita semua. Kita langsung ke videonya, let's go. Oke. Taufik RS. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki segudang perbedaan. Nanti baik gua itu dari kasih luas linknya di wilayahnya, deskripsi timnas cuy. penduduknya, dan lain Jangan lupa sebagainya. subscribe. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Oke. Dan inilah 5 perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. 5 perbedaan. Langsung. Oke guys, sebelum kita masuk ke nomor 5, mari kita bareng-bareng membangun channel ini, yaitu dengan mengklik Taufik tombol RS. subscribe di bawah dan nyalain loncengnya. Jangan agar lupa tidak subscribe, ketinggalan cuy. video terbaru dari kami. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Oke. Taufik RS. Terminal antar negara. Wow, ini perbatasan cuy. Melayani antar negara. Bus Damri. Salah satu perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Malaysia, yakni trayek bus yang melayani antar negara. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa satu-satunya bus Indonesia yang melayani trayek antar negara sampai Pontianak, saat ini, Sarawak, Brunei. itu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Damri, Man. yang melayani rute dari Pontianak Indonesia dengan tujuan Sarawak Malaysia dan dilanjutkan ke Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Dan di sampai pertengahan ke tahun Brunei. 2018 lalu, perusahaan otobus Damri telah membuka rute menuju Timur Leste. Loh, Timur Leste juga cuy. Luar biasa bus Damri. Bus Indonesia Namun cuy. berbeda ketika kita berbicara tentang bus negara tetangga, yakni Malaysia. Oke. Bus Malaysia terkenal dengan banyaknya yang melayani trayek antar negara, misalnya dari Malaysia menuju Indonesia. Keren juga ataupun ini, cuy, sebaliknya, busnya, cuy. Seperti Bintang J Express, Oke. Eva Express, Oh, Eva, Setia Jiwana Sakti, Pontianak Sri Kucing. Merah, dan masih banyak lagi guys. Oke. Tidak hanya itu, bus Malaysia juga melayani trayek menuju Singapura. Boleh nih Seperti cuy, gua SKS ikut ini Bus aja kalau ke Merdeka yang Malaysia cuy. melayani Kan gua sampai dari ke Kalimantan Meliput, nih cuy. Singapura. Gua dari Meliput Kalimantan ke adalah- Pontianak gitu kan. Terus langsung Oke, ke bentar Sarawak, dulu. Kucing. Kalau transportasi darat cuy, gua lebih baik naik bus aja. Oke. Soalnya gua di Kalimantan cuy, Kalimantan Tengah. Dengan kepala singa dan tubuh ikan yang banyak digunakan sebagai maskot dan personifikasi nasional Singapura. Dua patung Merlin terletak di taman. Struktur asli Merlin mengukur tinggi sekitar 8,6 meter dan menyemburkan air dari mulutnya. Singapura. Oh ya guys, saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi yang saya gunakan Oh, tadi. iklan, barusan cuy. saya terjemahkan. Ternyata Nama aplikasinya iklan. Revolutionary yang memiliki banyak lain Ayo sebagainya. kita Oke, skip Revolutionary. dulu cuy. Ingin kita. Oke guys, langsung saja download Oke. video ini. Kita Thank lanjut. you guys. Oke. Jarak tempuh Medan Tasik. Perbedaan yang selanjutnya yakni jarak yang ditempuh oleh bus. Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia dengan total luas wilayah sebanyak 1.900.000 Wah, km 1.900.000 km persegi. Transportasi untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain pesawat, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bus sebagai sarana transportasi mereka. Hal itu terbukti dengan masih adanya bus yang melayani rute-rute dengan jarak sampai ribuan kilometer. Oh, luar Ada yang 3 biasa hari, bus 5 ini, hari, cuy. bahkan juga ada yang 1 minggu lebih guys. Buh. Bus-bus itu tidak lain tidak bukan yaitu bus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima sampai ke Jakarta. Wih, Bus lumayan. Siliwangi Antar Nusa yang melayani dari Pekanbaru menuju Pekanbaru Solo. sampai Bus Solo. Medan Jaya yang melayani dari Medan menuju Jakarta. Medan, Jakarta. UP
Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta. Wow, jauhnya Kemudian cuy. bus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan sampai ke Jember, Jawa Timur. Dan masih banyak lagi guys. Medannya Menurut jauh-jauh beberapa cuy. sumber menyebutkan bahwa salah satu bus Indonesia juga masuk dalam deretan 10 bus dengan trayek terjauh di dunia. Namun Oke. berbeda dengan bus yang ada di negara tetangga kita, Nah, yakni Malaysia. ini gua Sebagai penasaran, negara cuy. yang memiliki total luas wilayah sebanyak 330 330 km persegi. transportasi bus sebagai sarana transportasi juga masih banyak peminatnya. Namun dengan jarak tempuh perjalanan yang tidak sampai ribuan kilometer. Oh, tidak sampai Berdasarkan ribuan cuy. beberapa sumber menyebutkan juga bahwa Malaysia paling jauh hanya melayani trayek sampai ratusan kilometer saja. Masih ratusan Sebut saja kilometer. seperti perusahaan otobus Eva Express dengan jarak Eva tempuh kurang Express. lebih 341 km. 300-an. Perusahaan otobus Sri Merah yang melayani jarak tempuh kurang lebih 350 km. 350 meter. 350 km. Oke, ternyata seperti itu cuy perbedaannya. Oke, lanjut. Kecepatan. Oke. Apakah ada perbedaan cuy? Perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia yang paling mencolok yakni tentang kecepatannya. Oke. Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet, tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di Iya. atas 80 km per jam Asli. di bahu jalan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sugeng Rahayu, Oke. perusahaan otobus Haryanto, Oke, ini Indonesia cuy. perusahaan otobus Eka dan Mira, Oke. perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya, dan lain sebagainya. Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatan busnya. Cepat cuy. Namun bus-bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga yakni Malaysia. Ini. Mereka tertib, kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Wow, Dan itu 60 juga km berlaku per meskipun jam. lewat jalan tol dan jalan sedang super sepi jadi sekalipun. tertib cuy, Bagi yang stabil suka naik bus di Indonesia, untuk kecepatannya. pasti rasanya geram ketika naik bus di negara Malaysia, guys. Jadi lebih santai untuk di Malaysia pengemudi kecepatannya cuy. 60 km per jam, luar biasa. Oke. Lanjut kenyamanan. Oke, kenyamanan. Apa nih perbedaannya cuy? Yakni terkait kenyamanan. Ketika Anda ke Malaysia, pertama kali yang dirasakan ketika naik bus adalah soal kenyamanan tempat duduknya. Asli, haruslah. Terlihat jelas dari bodi Karena busnya kita perjalanan juga. jauh, cuy. Namun dari segi bodi bus ini bukan merupakan perbedaan yang mencolok. Oke. Akan tetapi saat Anda memasuki isi dalam bus lah baru kelihatan bedanya. Kalau bus antar kota Di dalam antar lah provinsi yang di Indonesia memberikan rata-rata kenyamanan, menggunakan cuy. kursi 32 ataupun 22 sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21, namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 32 ataupun lucu, 22. cuy. Hello Sedangkan Kitty. kalau bus ekspres di Malaysia menggunakan rata-rata kursi Wow. 22 ataupun 21 dengan ukuran yang sama tapi jumlah kursi yang lebih sedikit. Jelas lebih besar ukuran kursi bus yang ada di negara Malaysia. Iya, cuy, Ditambah besar. lagi di setiap kursi ada sandaran Kursinya kakinya, besar. tidak kalah dengan kursi pesawat GA. Dan Buset. itu semua menambah kenyamanan selama di perjalanan. Nah, guys. itu kenyamanan itu diutamakan, cuy. Jadi kalau seperti ini kita lihat nyaman sih di Malaysia, cuy. Kursinya lebar gitu, besar. Oke. Kenapa nih? Cewek, pengemudi cewek. Asisten supir alias kondektur. Kondektur. Di Indonesia, keberadaan kondektur dalam setiap bus sangat vital perannya setelah supir, mulai Oke. dari menarik karcis, mencari penumpang, Oke. membantu membawakan masuk dan keluar bagasi penumpang, Oke. memberikan tanda kalau bis mau menyalip, membantu mengatur parkir bus, dan masih banyak lagi. Tapi hal ini tidak akan kita jumpai saat naik bus di negara tetangga, yakni Malaysia. Tidak ada yang kenapa? namanya kondektur. Semua dikerjakan oleh supirnya Oh, sendiri. jadi seharusnya yang dibantu pemimpin oleh utama kondektur. supir, cuy. Namun akan lebih aman lagi ketika ada kondektur seperti yang ada di negara kita. Kita harus tetap bangga dengan bus Indonesia. Oke. Dengan adanya kondektur, setidaknya membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, Iya. guys. Jadi di Malaysia nggak ada kondektur, cuy. Cuma supir aja peran utama. Kontrol utamanya, cuy, di supir.
Kalau di Oke Indonesia guys, ada dari 2, kelima perbedaan supir bus dan Indonesia kondektur. dengan bus Luar Malaysia biasa. yang telah kita bahas tadi, perbedaan mana yang paling pas banget menurut kalian? Oke. Komen di bawah ya. Itulah Oh iya cuy guys, perbedaannya. kalau suka videonya silakan di-share, jangan lupa like, comment, and Thank you subscribe. buat Sampai Taufik jumpa di RS next atas video. informasinya cuy. Jadi gua tambah mendapatkan ilmu pengetahuan. Thank you. Bus. Oke cuy, itu dia perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia cuy. Jadi ya agak simple aja perbedaannya cuy, tapi nggak apa-apa, yang mana yang nyamannya aja sih dicari cuy. Kita lihat dari perbedaannya nggak terlalu beda banget sih cuy. Tadi kan di video akhir tadi di Indonesia itu ada kondekturnya, kalau di Malaysia nggak ada, cuma supirnya aja. Kalau di Indonesia ada 2, kondektur dan supir. Oke, dan tadi cuy, kalau rute-rute yang jauh itu di Indonesia banyak yang puluhan ribu kilometer, kalau di Malaysia itu cuma rutenya 300-an lebih kilometer lah, itu aja cuy. Oke, dan gua salut cuy di Malaysia tadi untuk kecepatan busnya cuy. Kalau di Indonesia itu cepat 80 km per jam cuy, kalau di Malaysia 60 km per jam. Jadi itu rasa nyaman aja cuy di jalan, walaupun lambat yang penting selamat. Luar biasa. Itulah video perbedaan bus Indonesia dan bus Malaysia. Oke, jika ada lagi perbedaan-perbedaan apalagi bisa kalian komen di bawah cuy untuk bus-bus yang ini. Oke, jika ada video apalagi yang mau direction silahkan kalian kirim videonya ke Instagram gua @kabajovic__. Oke, kayaknya sekian dulu untuk video reaction kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time. Peace.